Astaga, anak ini pintar sekali. Dia sudah bisa menulis. Jenius, dia benar-benar jenius. Waktu kecil, aku pun mengira begitu. Aku pikir aku memang seorang jenius. Di usia 3 tahun, aku sudah bisa membaca dan menulis bahasa umum benua. Dan aku tidak pernah melupakan apapun yang pernah kulihat. Karena itulah, dalam hati, aku setuju dengan segala pujian orang-orang dewasa yang melihatku. Namun, setelah tumbuh besar, aku sadar bahwa aku hanyalah katak di dalam tempurung. Ternyata ada begitu banyak orang hebat di luar sana, apalagi di menara sihir. Raffi, kejadiannya sesaat sebelum ulang tahunku yang keempat. Ibu pulang membawa sesosok tubuh yang tampak seperti mayat. Karena darah mengucur deras darinya, aku benar-benar mengira dia sudah mati. Cepat ambilkan peralatan pengobatan. Ibuku sangat mahir dalam ilmu penyembuhan. Kudengar mendiang kakekku adalah tabib yang cukup andal. Dan ibu yang tumbuh besar melihat pekerjaan kakek memiliki pengetahuan pengobatan yang luar biasa. Ibu, siapa orang ini? Untungnya pria itu tidak mati. Ibu menemukannya tergeletak di gang. Pria itu tidak bangun dalam waktu yang lama. Kami yang tidak punya uang pun tidak mampu memanggil tabib lain. Namun, setelah sekitar 1 minggu berlalu, pria itu akhirnya sadar. Tapi, siapa aku? Dia tidak ingat apa-apa, bahkan tentang dirinya sendiri. Meski begitu, ibu tidak langsung mengusirnya. Ternyata, keberadaan pria itu jauh lebih membantu daripada yang kami duga. Lepaskan aku! Tia, berhentilah so jual mahal. Hidup sendirian sambil membesarkan anak itu berat. Kau tahu itu. Ibuku sangat cantik, bukan karena aku anaknya, tapi secara objektif pun kecantikan ibu sangat menonjol. Karena itulah, kemanapun kami pergi, banyak pria hidung belang yang menggoda. Mereka pikir wanita yang tinggal sendirian dengan anak kecil adalah sasaran yang mudah. Makanya, menyerahlah dan datanglah padaku. Ah, aduh, lenganku. Pria itu kuat, sangat kuat. Dia langsung melumpuhkan pria-pria yang mengganggu ibu dan hanya dengan satu tatapan tajam, dia membuat mereka tidak berani menampakkan batang hidung lagi di depan kami. Terima kasih. Selain kuat, dia juga sangat tampan. Aku yang masih kecil pun bisa merasakan bahwa ibu mulai menyukai pria itu. Sepertinya si pria juga merasakan hal yang sama. Seiring berjalannya waktu, dia pun mulai menjadi bagian dari keluarga kami. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Bill, Bill, itulah nama baru yang diberikan ibu untuknya. Dia memberikan satu-satunya permata yang dia miliki kepada ibu sebagai tanda pernikahan mereka. Ibu sangat bahagia saat menerima cincin rubi merah itu. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kenapa dia belum kembali? Setahun berlalu, dan pria itu menghilang. Dia pergi ke kota sebelah untuk mencari pekerjaan. Namun setelah berhari-hari, dia tidak kunjung pulang. Ibu terus menunggunya, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Ibu bahkan pergi mencari ke kota sebelah dan bertanya ke sana-sini. Tapi tidak ada satupun orang yang melihatnya. Pria yang datang secara tiba-tiba itu pergi meninggalkan kami dengan cara yang tiba-tiba pula. Aku dan ibu menunggu di rumah selama 3 bulan lagi, berharap dia akan kembali. Sebelum akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke desa lain. Kami tidak bisa lagi menyambung hidup di sana. Dan kemudian, dia adikmu Raffi. Seorang anggota keluarga baru telah lahir. Setiap kali melihat bayi itu, ibu selalu mengernyitkan dahi, seolah teringat pada pria yang pergi meninggalkan kami. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Ibu tidak begitu menyayangi anak itu. Terasa sekali kalau ibu membesarkannya hanya karena terpaksa. Aku pun tidak jauh berbeda. Melihat anak itu, aku tidak merasa dia adalah adikku. Dan aku juga tidak merasa sayang padanya. Beberapa tahun kemudian, ibu membangun keluarga baru dan berusaha menghapus penuhnya ingatan tentang pria itu dari benaknya. Setidaknya begitulah niatnya. Kak, ayah kita itu orang yang seperti apa? Apa maksudmu? Ayah kandungku. Ayah kandung?
Sampai akhirnya Camilla menanyakan tentang pria itu. Aku berusaha keras menahan ekspresi wajahku agar tidak mengeras. Apa yang harus kukatakan padanya? Apa aku harus jujur bahwa ayah kandungnya adalah pria yang tinggal bersama ibu selama setahun lalu menghilang begitu saja? Aku pun tidak ingat, kakak juga tidak ingat. Sesaat mataku tertuju pada cincin yang melingkar di jari Camilla. Setidaknya satu hal ini boleh kukatakan kan? Cincin itu pemberian ayah kandungmu untuk ibu. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, karena jika aku bercerita lebih banyak tentang pria itu, aku juga harus memberitahunya satu kenyataan lagi, bahwa aku dan dia memiliki ayah yang berbeda. Entah kenapa, aku tidak ingin mengatakannya. Aku mungkin menyembunyikan kebenaran karena takut jika anak itu satu-satunya orang yang menganggapku sebagai keluarga akan pergi meninggalkanku. Kak, kakak sedang melamun apa? Bukan apa-apa. Aku berharap anak itu satu-satunya keluargaku tidak akan pernah mengetahui kebenaran itu selamanya. Gagal! Benda-benda di atas meja kerja itu berhamburan ke lantai, menimbulkan suara dentuman yang memekakan telinga. Maafkan saya, Tuan Marquis. Ajudan Marquis Gabriel semakin menciut. Bahunya merosot dalam ketakutan. Kau tahu berapa banyak uang yang kukeluarkan untuk mereka? Itu masalahnya. Gagal? Kau bilang gagal? Menghabisi satu gadis ingusan saja tidak becus. Bagaimana mungkin itu masuk akal? Kami harus menyelidiki situasi pastinya lebih lanjut. Masalahnya, tidak ada satupun dari mereka yang kembali hidup-hidup. Bodoh, dasar orang-orang tidak berguna. Begitu Marquis Gabriel mendengar bahwa Camilla Sorpel, wanita sialan itu, termasuk dalam delegasi diplomatik, dia langsung bergerak. Dia menyewa kelompok pembunuh bayaran paling berbakat di kekaisaran. Jika terjadi sesuatu pada anggota delegasi, hubungan kedua negara pasti akan memburuk. Rencananya sangat rapi. Transaksi batu mana pasti akan batal. Dan di saat itulah dia akan masuk untuk mendesak Kekaisaran Gracia agar membeli batu mana miliknya. Balas dendam tersampaikan, peluang bisnis pun terbuka lebar. Benar-benar sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Tidak ada alasan untuk ragu. Tapi malah gagal. Haruskah dia mengirim pembunuh lain? Marquis Gabriel benar-benar ingin melenyapkan Camilla kali ini. Perempuan yang beruntung sekali, bajingan. Darah Marquis Gabriel serasa mendidih saat mendengar kabar bahwa Camilla tidak hanya selamat, tapi juga berhasil menjalin kontrak besar dengan keluarga Kekaisaran Gracia. Bagaimana bisa gadis itu memenangkan transaksi sebesar itu? Sekarang, dimanapun para bangsawan berkumpul, mereka hanya membicarakan hal itu. Sialan! Bahkan bisnis-bisnis lain milik sang Marquis yang awalnya stabil pun mulai goyah. Mulai dari perusahaan tekstil yang bekerja sama dengannya, semuanya sekarang berebut ingin menjalin hubungan dengan keluarga Sorpel. Tentu saja setelah mereka memutuskan kontrak dengannya. Tapi Tuan Marquis, ada masalah lain. Masalah apa lagi? Salah satu pembunuh dikabarkan tertangkap hidup-hidup. Apa? Saya dengar dia sedang diinterogasi sekarang. Marquis Gabriel kembali memukul meja dengan tinjunya. Segera habisi dia, jangan sampai dia bicara. Masalahnya, apalagi kali ini? Orang yang menangkap pembunuh itu dan sedang menginterogasinya adalah Duk Eskra. Duk Eskra? Marquis pun pernah mendengar nama itu. Bukankah dia sosok kunci yang membawa kemenangan dalam perang saudara di Kekaisaran Gracia baru-baru ini? Kabarnya, Kaisar Gracia yang sekarang bahkan bersedia melakukan apapun demi memenuhi permintaan Duk itu. Kenapa dia? Kenapa orang sekuat itu harus ikut campur dalam urusan ini? Penjagaannya sangat ketat, sehingga tidak ada yang bisa mendekat. Bahkan, pembunuh itu pun tidak diberi kesempatan untuk bunuh diri. Wajah Marquis Gabriel yang tadinya merah padam karena amarah, kini mulai memucat karena panik. Bagaimana jika identitasnya sebagai dalang terungkap? Meskipun kelompok pembunuh itu bersumpah tidak akan pernah membocorkan identitas klien, bagaimana dia bisa mempercayai janji itu dalam situasi seperti ini? Cepat kirim orang ke kediaman Sorpel. Selidiki situasinya secara diam-diam sekarang juga. Baik, Tuan. Marquis Gabriel mengepalkan tangannya yang gemetar hebat.
Silakan saja kalau kau mau tetap tutup mulut. Aku, aku benar-benar tidak tahu. Duk Eskra menggenggam tangan kanan pria yang terikat di kursi itu, lalu meremasnya kuat-kuat. Tulang manusia ternyata lebih rapuh dari yang kukira. Bunuh saja aku, cepat bunuh aku. Tentu saja kau akan mati. Hanya saja, masalahnya adalah kau mau mati dengan tenang atau tidak. Duk Eskra menatap tajam mata pria itu. Kalau kau bicara, aku akan langsung membunuhmu. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Duk Eskra mundur selangkah, membuka kancing lengan bajunya, lalu menggulungnya ke atas. Dia kemudian mendekat dan menjambak rambut pria itu dengan kasar. Sepertinya kau masih ingin hidup. Tenagamu masih cukup banyak ya untuk berteriak. Melihat tatapan Duk Eskra yang semakin buas, namun dibarengi dengan senyuman yang semakin lebar, Kon Alton yang memperhatikan dari sudut ruangan hanya bisa menghela nafas panjang. Beliau benar-benar sudah gila. Dia tahu tuannya itu hanya sedang melampiaskan kemarahan. Kon Alton tahu, dan Duk juga pasti tahu, bahwa pembunuh bayaran tingkat rendah seperti ini tidak mungkin tahu siapa dalang di balik perintahnya. Sistem sel terputus seperti ini adalah cara terbaik organisasi rahasia menjaga keamanan mereka. Namun Duk Eskra seolah tidak peduli dan terus menunjukkan sisi kejamnya yang sudah lama tidak dia perlihatkan. Apa katamu tadi? Pihak kekaisaran telah bergerak, Tuan. Marquis Gabriel tersentak berdiri dari kursinya. Kenapa pihak kekaisaran ikut campur? Sudah cukup buruk baginya saat mendengar Duk Sorpel sedang mengamuk mencari dalang percobaan pembunuhan itu sampai menjungkir balikan seantero negeri. Duk Sorpel entah bagaimana bisa menemukan markas-markas rahasia organisasi pembunuh Khan dan menghancurkannya satu persatu. Kekaisaran Gracia mengirimkan permintaan resmi, Tuan. Gracia? Mereka menyatakan bahwa serangan terhadap Camilla Sorpel adalah taktik jahat untuk merusak hubungan kedua negara. Mereka menuntut agar dalangnya ditemukan dan dihukum mati. Sejak kapan orang-orang Gracia itu peduli pada delegasi diplomatik? Bahkan, pihak Gracia menawarkan bantuan aktif untuk melacak pelakunya. Marquis Gabriel gemetar karena panik. Jika pihak kekaisaran sudah turun tangan secara resmi, masalahnya jadi sangat berbeda. Jika terjadi pembersihan besar-besaran, cepat atau lambat, namanya pasti akan terseret. Gabriel mondar-mandir di ruang kerjanya dengan gelisah. Kemudian dia berbisik dengan suara rendah. Aku harus bergerak lebih dulu. Pancing pimpinan organisasi pembunuh itu, lalu habisi mereka. Tapi Tuan, gunakan alasan pengajuan permintaan baru atau apapun itu. Dekati mereka dan habisi. Kita tidak punya waktu lagi. Jadi, Camilla terdiam sejenak. Matanya tidak lepas dari Duk Eskra. Cincin ini milik Anda. Benar. Dan orang yang memberikan cincin ini kepada ibu saya adalah Anda. Iya. Camilla menekan pelipisnya, merasa kepalanya mulai berdenyut sakit. Anda tahu apa artinya itu? Kurang lebih. Jadi, Anda ini ayah kandung saya. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Hah? Hanya itu? Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Apa-apaan ini? Camilla terperangah. Sikap Duk Eskra yang begitu tenang, seolah baru saja ditanya pertanyaan sepele, membuatnya kehilangan kata-kata. Cincin ini sangat umum. Anda bisa menemukannya di toko perhiasan manapun. Hanya cincin rubi biasa. Bantah Camilla, mencoba menyangkal kenyataan. Berikan padaku. Camilla ragu sejenak sebelum melepas cincin itu dan menyerahkannya. Duk Eskra menerima cincin itu, lalu mengalirkan sedikit energinya ke dalamnya. Cahaya merah memancar dari cincin itu dan meninggalkan bekas terbakar di atas kertas di meja. Bekas itu membentuk lambang mawar merah, lambang resmi keluarga Duk Eskra. Ini adalah cincin yang digunakan sebagai stempel keluarga. Camilla mencoba tetap tenang. Oke, mungkin cincin itu miliknya, tapi mungkin ibu berbohong. Beliau bilang itu dari ayah. Tapi bisa saja beliau menemukannya di jalan mata merah. Duk Eskra memotong kalimatnya. Itu adalah ciri khas mereka yang memiliki darah keluarga Eskra.
Itulah alasan kenapa Duk tidak bisa berhenti memperhatikan Camilla sejak awal. Jadi fisik keluarganya ada pada garis itu. Apa Anda mau mengklaim semua orang bermata merah sebagai anak Anda? Tentu saja tidak. Tapi bukankah terlalu berlebihan jika mengatakan bahwa semua ini hanyalah sebuah kebetulan? Camilla terdiam. Logikanya mengatakan pria ini memang ayah kandungnya. Tapi rasa kesal di hatinya jadi lebih besar. Aku tahu kau terkejut. Pertama-tama, jangan bicara padaku. Camilla berdiri dengan kasar. Nona Camilla, tanya Kon Alton cemas. Jadi kau benar-benar ayah kandungku? Kau bercanda ya? Ayah? Hah? Ayah katanya. Camilla merasa sangat marah. Di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, kenapa semua sosok ayah sama-sama menyebalkan? Apa Anda tahu berapa umur saya? 17 tahun. Selama ini, pria ini kemana saja? Dengan kekuasaan sebagai duk, jika dia niat mencari, dia pasti sudah menemukannya sejak lama. Artinya, dia memang tidak mencari. Ambil cincinnya, karena pemiliknya sudah ada, aku kembalikan. Camilla berbalik untuk pergi. Dia merasa jika berlama-lama di sana, dia akan benar-benar mengacungkan jari tengah pada pria itu. Nona Camilla, tunggu sebentar. Kon Alton memohon. Camilla berhenti karena tidak enak hati pada kebaikan Alton selama ini. Ada lagi. Anda tidak bisa pergi begitu saja. Kenapa tidak? Kon Alton terdiam. Dia melihat air mata mulai jatuh dari mata Camilla. Camilla menggigit bibirnya, menangis sesenggukan. Pemandangan itu begitu memilukan hingga membuat hati Duk Eskra pun berdenyut sakit. Nona Camilla, tenanglah dulu. Apa? Apa aku harus menangis dulu sebelum pergi? Kon Alton melongo. Ekspresi Camilla berubah seketika. Dia menghapus air matanya dengan kasar, dan kesedihan itu menghilang tanpa bekas. Dia justru tersenyum sinis dengan tatapan dingin. Kalau kalian mengharapkan adegan pertemuan ayah anak yang mengharukan, aku bisa berakting sebanyak yang kalian mau. Tapi maaf ya, aku tidak tertarik. Camilla tidak pernah berharap pada keluarga sejak dulu. Baginya, orang tua kandung di dunia ini ternyata sama mengecewakannya dengan yang dulu. Dia pun melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup. Kon Alton menatap Duk Eskra dengan gemas. Tuan Kais, seharusnya Anda bisa lebih jujur. Jelaskan padanya bahwa ada alasan dan kecelakaan di masa lalu agar tidak ada salah paham. Duk Eskra hanya diam membisu, menatap cincin yang ditinggalkan Camilla dengan pandangan kosong.